Pernah kebayang nggak sih kalau dunia ini sebenarnya adalah sebuah medan perang tak kasat mata? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah tulisan yang melihat dunia persis seperti itu. Kita akan coba bongkar strategi dan pertahanan dalam sebuah peperangan rohani ya. Anggap aja kita lagi mempelajari buku manual pertahanan sebuah benteng kuno. Yuk, kita mulai. Jadi inti dari tulisan ini punya gagasan yang cukup provokatif, bahwa ada konflik spiritual yang terus terjadi di sekitar kita. Tugas kita di sini bukan buat setuju atau nggak setuju ya, tapi untuk benar-benar paham gimana cara penulisnya membangun argumen dan strategi apa sih yang sebetulnya ia tawarkan. Kutipan ini langsung to the point banget. Buat si penulis, peperangan rohani ini bukan lagi pertanyaan kalau-kalau terjadi, tapi soal kapan. Ini adalah sebuah realitas yang konstan, yang menurutnya menuntut kesiapan penuh dari gereja. Taruhannya gede banget. Oke, kita akan bedah benteng teologis ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari kenalan dulu sama ancaman di luar tembok, terus kita bangun fondasi yang kokoh, sampai akhirnya kita pelajari aturan main di pertempurannya. Setiap bagian ini jadi kunci buat memahami keseluruhan sistem pertahanannya. Jadi, konfliknya ini kayak gimana sih? Menurut penulisnya, ini tuh bukan pertarungan besar yang sesekali muncul dengan petir dan guntur. Bukan. Coba deh bayangin ini lebih kayak pengepungan yang nggak ada habisnya. Terus-menerus, seringnya nggak kelihatan, dan butuh kewaspadaan tanpa henti. Menurut teks ini ya, aktivitas iblis itu bukan cerita dongeng dari masa lalu, tapi sebuah kenyataan di masa kini yang seringkali bersembunyi di balik tipu daya. Bagi penulis, menyangkal keberadaannya itu sama aja kayak kita nyobek satu halaman dari kitab suci. Nah, ini kan jadi pertanyaan logis berikutnya. Kalau kita terus-terusan dikepung secara spiritual, gimana cara kita bertahan? Tembok macam apa yang bisa kita bangun buat menghadapi serangan yang gak pernah tidur ini? Dan inilah fondasinya. Bukan sekedar tambahan, tapi 2 pilar yang benar-benar wajib ada menurut penulis, iman yang kokoh dan ketaatan total. Tanpa 2 hal ini, ya seluruh benteng ini bakal runtuh begitu saja. Penulis di sini bikin perbedaan yang penting banget. Iman yang dia maksud itu bukan sekedar setuju sama sebuah ide di kepala. Bukan. Ini soal keyakinan yang membara dari dalam hati, sebuah kesetiaan penuh pada Kristus yang jauh melampaui sekedar pengakuan formal. Pilar kedua, ketaatan, juga punya definisi yang spesifik banget. Ini bukan soal ritual, tapi soal satu tugas utama, memberitakan firman. Kuncinya adalah percaya pada kekuatan firman itu sendiri. Dan ini nih yang sulit, menyerahkan hasilnya 100% kepada Tuhan. Dengan mengutip pertanyaan dari kitab suci ini, penulis seolah-olah mau menekankan betapa beratnya tugas ini. Rasanya tuh kayak, wah, hampir mustahil. Dan ini sengaja dilakuin untuk menciptakan rasa urgensi yang langsung membawa kita ke strategi spesifik yang dibutuhin. Sekarang, kita ngomongin taktiknya. Dan disinilah penulis narik garis yang tegas banget. Metodenya simpel tapi radikal. Alkitab di atas segalanya. Pengalaman pribadi, pengamatan, semua itu harus tunduk pada kitab suci. Titik. Oke, untuk ngerti argumen penulis, kita harus paham prinsip ini, sola scriptura. Artinya, kitab suci itu satu-satunya penggaris tertinggi. Kalau ada ide atau pengalaman yang nggak cocok sama penggaris ini, ya idenya yang harus dibuang, bukan penggarisnya yang diubah. Ini filter utamanya si penulis. Di sini kita bisa lihat ada 2 jalur yang beda banget. Di jalur yang dianjurkan, Alkitab itu jadi kayak senter yang nerangin pengalaman kita. Tapi di jalur yang ditolak, justru pengalaman kita yang kadang simpang siur itu yang malah coba ngebentuk atau bahkan ngubah Alkitab. Nah, jalur kedua ini, wah ditolak mentah-mentah sama penulisnya. Nah, ini poin yang praktis banget. Teks ini ngingetin kita buat nggak pakai nama Yesus kayak mantra sihir. Coba bayangin deh, kayak kita pakai nama seorang jenderal besar. Kekuatannya kan bukan datang dari sekedar ngucapin namanya, tapi dari otoritas dan pasukan yang ada di belakang jenderal itu. Sama juga, kekuatan nama Yesus itu terikat erat sama pemahaman kita tentang siapa dia sebenarnya. Kalau strateginya adalah firman, terus kekuatannya buat ngejalanin itu datang dari mana? Nah, disinilah kita beralih ke apa yang menurut penulis jadi sumber kekuatan sejati gereja dalam konflik spiritual ini. Kutipan ini benar-benar jadi jantung dari argumen penulis. Senjata pamungkasnya itu bukan cuma satu hal, tapi sebuah kombinasi dahsyat. Firman Tuhan yang diberitakan, ditambah Roh Kudus yang ngasih kekuatan. Keduanya harus jalan bareng. Penulis menekankan kalau kekuatan ini tuh bukan cuma buat zaman dulu. Peristiwa Pentakosta, waktu Roh Kudus turun ke para murid, itu dilihat bukan sebagai akhir cerita, tapi justru awal dari sebuah era baru. Dalam pandangan ini, dipenuhi oleh roh itu bukan pilihan, tapi kayak bahan bakar yang harus terus-menerus diisi oleh gereja.
Akhirnya kita sampai di kesimpulan praktisnya. Penulis merangkum semua argumen teologisnya jadi semacam aturan main yang jelas. Anggap aja ini kayak buku panduan lapangannya gitu. 5 prinsip pertama ini menarik banget. Coba deh perhatiin, gimana penulisnya terus-terusan mengalihkan fokus dari tindakan yang spektakuler, kayak pengusiran setan, ke tujuan akhir yang lebih dalam, yaitu transformasi hidup lewat Injil. Buat dia, ngilangin masalah itu baru langkah pertama. Yang paling penting adalah gimana kita ngisi kekosongan itu dengan sesuatu yang ilahi. 5 poin terakhir ini melengkapi gambarannya. Ada pengakuan bahwa bahkan orang percaya pun masih rentan. Dan yang terpenting, coba lihat poin terakhir, dipenuhi Roh Kudus itu bukan lagi saran, tapi syarat mutlak. Menurut penulis, masuk ke pertempuran spiritual tanpa persiapan ini adalah tindakan yang gegabah dan berbahaya. Dan sebagai penutup, teks ini meninggalkan kita dengan sebuah doa dari John Calvin. Kata-kata kayak berdiri teguh, bertekun, sampai peristirahatan terakhir itu seolah merangkum seluruh perjalanan yang kita bahas. Sebuah perjuangan panjang yang butuh daya tahan, yang didorong oleh harapan akan kedamaian abadi di ujungnya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah membangun seluruh benteng teologis ini, apa sih senjata pamungkasnya? Penulis udah ngasih jawaban yang jelas banget. Firman Tuhan yang diberdayakan oleh Roh-Nya. Nah, pertanyaan buat kita renungkan sekarang adalah, gimana kerangka berpikir semacam ini menantang atau mungkin justru memperkuat cara kita melihat dunia di sekitar kita?